Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian terpanggil bisa melaksanakan zikrullah yang mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat dan Allah ridho dan turun pula Rahman Rahimnya dan kasih sayangnya. Seperti biasa kita lanjutkan dengan uraian-uraian ala kadarnya. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk senantiasa bisa istiqomah, bisa diberikan kelapangan hati untuk menerima curahan ilmu Allah. Pada kesempatan ini, mari kita urai tentang adab orang-orang yang ada di jalan Allah atau pelaku-pelaku rohani di jalan agama Allah. Karena nyatanya saat ini banyak orang-orang yang membahas serupa-serupa dengan ini. Nah, makanya kita coba mencari garis bawahnya, juga benang merahnya, supaya kita tidak terjebak di kebingungan. Khawatirnya kan niat kita menuju Allah, lah nyatanya kita membelakangi Allah, maka makin kita berjalan, nyatanya makin menjauhi Allah itu sendiri. Allahnya di depan, lah kita balik kanan gerak ke belakang, ya nggak akan mendekati, malah bisa-bisa menjauhi. Nah, ada kajian-kajian yang mesti didudukkan, tapi memang akan panjang nanti ceritanya. Tetapi Nabi membagi tingkatan ilmu itu menjadi 4 tingkat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, biasanya mohon maaf, kita tentang hakikat itu kadang simpang siur, asal yang berbau-bau sesuatu yang gaib itu sudah hakikat. Maka banyak orang membahas itu di mana-mana. Ada yang tidak memakai baju agama, ada yang pakai baju agama yang lain, ada yang pokoknya macam-macam lah. Padahal mestinya hakikat itu ada standarnya. Nah, kalau pemahaman kita kan ada kajinya,
dan mestinya juga ada makomnya. Jangan sampai makomnya, gajinya mungkin telah sampai situ, tapi makomnya kok berbeda. Nah, itu kan aneh. Nah, karena syariat ya sudah banyak dibahas orang, tarekat ya juga banyak yang dibahas orang. Nah, kita coba mengurai standar hakikat dari kacamata orang bodoh. Nah, kita urai dari dalil, logika, dan kenyataan yang ada. Nah, di dalam Quran, ayat tentang hakikat itu ada di fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Nah, di saat itulah kita diberi kajian atau kondisi yang turun dari sisi Allah, yang di dalam Qur'annya seperti itu. Kita diberi kemampuan basiroh melihat Allah, artinya Allah ridho bertajalli di dalam diri kita. Allah menampakkan dirinya lewat pandangan kita. Nah, kalau demikian berarti secara logika saja, kalaulah apa yang kita lihat itu semuanya Allah, nah, dia itu fana, yang dilihatnya Allah, maka nggak ada lagi hal yang buruk yang dia lihat. Walaupun itu kejadiannya buruk misalkan, tapi mestinya kita tetap bisa melihat Allah di balik kejadian buruk itu. Maka kalau misalkan ada yang menceritakan kaji ini, kaji itu, maksudnya tingkatan ini, tingkatan itu, oh ini sudah tingkat hakikat, oh ini sudah, tapi kok masih melihat jelek orang lain, masih menilai orang lain, masih menganggap remeh kejadian, bahkan hewan ataupun makhluk lain, itu mestinya tidak bisa kita lihat jelek jika telah ada di alam itu. Semuanya Allah, masa kita nyacat Allah, kan gak mungkin. Nah, itu yang di awal tadi kami sampaikan, tujuannya mendekati Allah, tapi nyatanya kok membelakangi Allah. Itu kan sama halnya kalau dia menceritakan, oh aku sudah ada di ilmu hakikat, tapi kok perangainya kok begitu, ngerasani uang, gunem-gunem, menjelek-jelekkan orang. Orang salah saja nggak boleh disalahkan, karena nggak ada hak makhluk menyalahkan makhluk, itu nggak ada hak. Karena yang dilihat semata-mata adalah ayat-ayat Allah, ada rahasia di situ. Maka mestinya yang telah sampai di kondisi itu ya semuanya baik yang dia rasakan, yang dilihat semuanya baik, yang didengar semuanya baik, yang dirasakan semua baik. Nggak ada lagi derita. Derita itu kan karena kita masih terhijab di balik apa yang wujud di depan kita. Nah, itu coba
diperhatikan bahwa yang telah sampai di ilmu itu, nah karena banyak orang merasa dirinya ini ilmu hakikat, hanya terjebak di sakti-saktian, kemudian pintar mengobat, pintar nerawang dan sebagainya. Bukan itu. Hakikat adalah kenal akan tujuannya, tahu tujuannya. Tujuannya Allah Ta'ala, dan Allah bertajalli ke dalam orang itu, artinya mengizinkan hamba untuk mengenal dirinya di balik pandangannya. Maka semua yang ada di depan hamba akan menjadi Allah semua. Itu ayat dimensional, jadi nggak berlaku bagi semua orang. Meskipun ayatnya demikian, tapi nggak bisa serta-merta kalau belum sampai di makom itu melihat pohon mau disembah karena katanya kan Tuhan ada di setiap pandangan, kan nggak begitu. Makanya ada prosesnya. Nah, sementara kan ayatnya kan jelas ada, berarti ada ilmunya, ada tingkatannya, ada makomnya. Maka perlu hati-hati. Apakah kita yang telah mencapai ilmu itu, apakah masih dihinggapi dengan perasaan lebih baik dari orang lain, menyalahkan orang lain, kemudian mencocokkan selera kita, cocok-cocokan, bolo-boloan. Nah, itu berarti kita telah jatuh makomnya. Itu nggak bisa dipungkiri, karena nggak mungkin ketika dia ngelihat Allah tapi kok ngecap buruk. Itu kan nggak mungkin, kontradiktif antara kata-katanya dan kenyataannya. Orang itu mestinya bahagia, walaupun diuji dia gembira, karena merasa ujian itu adalah kasih sayangnya Allah. Ngelihat apapun nggak ada musuh, sudah. Walaupun orang itu menzoliminya, menjelek-jelekannya, dia pasti memahami bahwa ridhonya Allah masih seperti itu. Itu ridhonya buat orang itu, karena dia nggak tahu. Pasti dia akan memaafkan, memaklumi. Bahkan karena sayangnya, biasanya mendoakan, ya Allah, bukakanlah hijabnya kepada saudaraku itu. Ampunkan buat dia ya Allah, karena dia nggak tahu, walaupun dia nyata-nyata menzaliminya. Nah, itu yang kadang kita tidak perhatikan, karena kita sering terjebak di kajian kata-kata, teori, wacana, literasi. Bahkan kita lupa dengan posisi kita sendiri. Karena sangat mudah kita dihinggapi perasaan merasa lebih, merasa mampu, merasa bisa, merasa kuasa. Yang itu makom kita akan jatuh. Sebagaimana sabda Nabi, kalau masih ada sebiji zarah pun kesombongan, maka dia terhijab akan rahmat Allah. Demikian sulitnya, memang kita mesti hati-hati. Senantiasa mesti berada di alam titik objektif 0,0,0,0. Tidak condong kanan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Benar-benar murni di titik yang paling seimbang. Tidak ada subjektivitas, tidak ada dogma, mengenolkan dirinya
supaya Allah senantiasa hadir di dalam kalbunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.